ucap syukur Bapa. Kami memiliki Allah yang baik, Allah yang memegang setiap tangan kami, memegang setiap masa depan kami. Kami ucap syukur untuk segalanya. Kami mau menaikkan persembahan terbaik kami melalui pujian kami. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan di atas pujian gerejamu di tempat ini Tuhan. Syukur Tuhan. Ya Yesus. Terima kasih Yesus. Syukur. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya aku hendak bermazmur bagimu selagi ku
bersama-sama. Ya Tuhanku, Ya Yesus. aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, karena manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, karena manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kami renungkan Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan,
Kau yang layak kami tinggikan, hanya Kau yang layak terima pujian dan penyembahan dari kami. Haleluya, amin, amin. Dan sekaranglah telah tiba saatnya bagi kita semua untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Karena dari Tuhan keselamatan turun bagi kita semua. Tiba saatnya, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian, kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi-Mu saja Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang dulu bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian, kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian, kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kita katakan bersama, dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian, kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian, kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Terima kasih Yesus. Biar bagi saja Tuhan. Haleluya. Biar bagi-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang ajaib, Allah yang selalu melakukan perkara besar dalam hidup kami. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa setiap karya-Mu. Dan membayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku.
Tuhan, Kau Raja atasku. Layak, layak, layak dipikirkan. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kau Raja mulia. Kebayang kebesaran-Mu dan tak terbendung kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Senang jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Layak, layak, layak dipikirkan. Jaga Tuhan. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kau Raja mulia. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kau Raja mulia. Kaulah Raja mulia, Jai agung dan mulia nama-Mu. Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kau Raja mulia. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kau Raja mulia. Raja mulia. Syukur bagi-Mu Tuhan, ajaib dan berkuasa. Terima kasih Yesus. Saya persilakan saudara untuk kembali duduk. Kami mengucap syukur atas setiap penyertaan yang ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Atas setiap kebaikan yang kami terima. Sampai dengan hari ini kami merasakan bahwa Engkau Allah yang hidup, yang memegang masa depan kami. Syukur sebagai Tuhan. Meskipun dalam hidup kami melalui dalam berbagai musim yang berganti, berbagai kejadian yang berganti dalam hidup kami,
tapi kami dapat melihat penyertaan ajaib. Kau selalu menolong kami Tuhan. Terima kasih atas pertolongan. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah
Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ya haleluya, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan mulia, Engkau ditinggikan. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Saya percaya ketika saudara menaikkan pujian dengan semangat, dengan sepenuh hati, saudara menerima kasih karunia Tuhan. Tersedia bagi kita sekalian kasih karunia yang besar. Haleluya. Sebab kita tidak ibadah secara agamawi, tetapi kita beribadah dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saya senang kita bisa bertemu pada sore hari ini, saudara-saudara. Artinya kesempatan masih Tuhan berikan kepada kita untuk hidup berkemenangan, untuk menerima kasih karunia Tuhan, untuk menerima kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mari dengan penuh antusias kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Saya undang kita berdiri sekali lagi, kita ucapkan ikrar pelaku firman. 1, 2, 3. Ikrar pelaku firman. Dengan membuka hati kepada Tuhan Yesus, saya bersedia sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, dipenuhi dan dibentuk oleh firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, memberi respon dan deklarasi firman Tuhan. Amin, amin,
Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudara. Pada sore hari ini Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua. Saya beri judul dipanggil dan dipilih. Haleluya. Mari kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Dipanggil dan dipilih. Kita sering mendengar ayat firman Tuhan yang berkata, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Betul? Saudaraku sekalian, kita harus selalu berwaspada mengingat pesan Tuhan ini. Tuhan dengan kasih karunia-Nya, kemurahan-Nya yang begitu besar, Dia memanggil semua orang. Ya, ada yang mau datang, ada yang tidak mau datang. Ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Saudara-saudara, Tuhan datang ke dalam dunia, Dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan umat manusia. Orang-orang yang sudah dipanggil, saudara-saudara, ada yang dipilih dan ada yang tidak dipilih. Karena yang dipanggil banyak, yang dipilih sedikit. Panggilan itu ranah Tuhan. Kita bukan siapa-siapa, kita orang berdosa, kita orang yang akan binasa, karena kasih Tuhan yang begitu besar, Dia memanggil kita. Amin. Kita diberi kasih karunia yang besar. Orang yang sudah diberi iman, diberi hidup baru, ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Saudara-saudara, percaya itu bukan di mulut, saya percaya. Ketika Abraham percaya, maka dia pergi dari tanah nenek moyangnya. Ketika Abraham percaya, maka tahun depan dia punya anak, saudara-saudara, walaupun usianya sudah usur. Karena dia percaya, maka Abraham menyerahkan Ishak, dipakai sebagai satu persembahan tanpa protes, tanpa tanya. Tindakan itulah yang disebut iman. Tindakannya itulah yang membuat dia dibenarkan. Saudaraku sekalian, respon kita itu yang menyebabkan kita akan dipilih. Tuhan dengan kasih karunia-Nya memanggil kita. Kita yang merespon dengan iman, itu yang membuat Tuhan memilih kita. Amin. Ya, saudaraku sekalian, karena itu pada sore hari ini kita akan belajar. Kita akan mendapatkan dorongan dari firman Tuhan, bagaimana kita membuat respon. Katakan respon. Respon yang seharusnya membuat kita dipilih. Kita bukan saja dipanggil, tetapi kita juga dipilih. Mari membaca dalam kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 11. Kita baca bergantian, judulnya panggilan dan pilihan Allah di dalam Alkitab kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita
oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Saudaraku sekalian, ayat 9 tadi saya sudah menjelaskan kepada saudara-saudara, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, yaitu respon yang negatif, respon yang buruk, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Saudara-saudara, Tuhan memanggil dan memilih kita. Menjadi Kristen, saudara-saudara, Alkitab menjelaskan bukan sekedar kita teriak-teriak di jalan, Yesus Juru Selamat, siapa mau jadi Kristen? Ayo masuk gereja. Saudara-saudara, bukan sekedar itu. Tetapi menjadi Kristen itu sebuah perjanjian. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Sama seperti kalau saudara mau jadi tentara. Ya, tidak siapa saja yang mau jadi tentara, silahkan. Tidak. Ada seleksi. Saudaraku sekalian, dan saudara akan atau harus menyiapkan mental saudara. Minimal fisiknya. Kalau fisiknya sakit-sakitan, ya jangan jadi tentara. Jadi tentara butuh mentalitas, butuh keberanian, butuh kemauan untuk taat, untuk dipimpin. Sebab jadi tentara itu harus ikut apa kata komandan, saudara-saudara. Saudara tidak bisa nawar, saudara tidak bisa memilih apa yang diperintahkan, itu yang harus dilakukan. Demikian juga, walaupun tidak ada pendaftaran jadi pengusaha, tapi jadi pengusaha, saudaraku sekalian, juga ada hal-hal yang harus kita siapkan. Orang berpikir kalau mau jadi pengusaha
yang penting punya uang. Oh tidak. Yang lebih penting daripada uang adalah mental. Mental pengusaha. Saudaraku sekalian, saudara harus berani kerja keras. Gambaran batin saudara ketika mau jadi wirausaha, mau jadi pengusaha. Kalau karyawan kerja 8 jam, saya berani 12 jam. Itu mental pengusaha, saudara-saudara. Kalau karyawan kerja pelan-pelan, saudara jadi pengusaha harus siap kerja 2 apa 3 kali lipat lebih bagus daripada karyawan. Kalau saudara mau jadi pengusaha, saudara harus berani bertanggung jawab. Saudaraku sekalian, bagaimana menghadapi jika situasinya banyak pesaingnya, jika barang tidak laku, saudara harus cari jalan bagaimana untuk menyelesaikan. Saudara harus meminimalisir kerugian dan lain sebagainya. Saudara harus berani mengambil resiko. Itu hanya jadi tentara atau jadi pengusaha. Ikut Yesus, berkata iya kepada panggilan Tuhan. Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, dia harus berani menyangkal dirinya, memikul salibnya. Tidak hanya asal, bapak saya Kristen, saya jadi Kristen. Ya, saudara belum menjadi pengikut Tuhan. Teman saya Kristen, saya mau jadi Kristen. Kristen kelihatannya kok baik, saya mau jadi Kristen. Tidak cukup begitu. Menjadi Kristen itu adalah menerima berkat terbesar yang Tuhan sediakan bagi umat manusia. Mahal, sangat berharga, sebab ini soal bukan dunia sekarang saja, tetapi juga menyangkut sampai kepada dunia yang akan datang. Di dunia ada banyak agama, dan semua agama berkata, berusahalah dengan kekuatanmu sendiri, ibadahmu, maka engkau akan masuk surga. Kekristenan berbeda. Kekristenan memahami usaha kita, ibadah kita tidak akan bisa membuat kita masuk surga. Kita butuh juru selamat, kita butuh dosa kita bisa diampuni, kita butuh jalan, kebenaran dan hidup. Oleh karena usahanya Tuhan saja kita bisa diselamatkan. Kalau kita beriman, saudaraku sekalian, itu bukan usaha kita untuk selamat. Usaha kita menerima keselamatan itu. Ya, saudara-saudara, oleh karena itu mari kita siap mental, kita siap hati, kita siap dengan sungguh-sungguh untuk menerima berkat yang terbesar dari Tuhan. Petrus menjelaskan dengan sederhana kehebatan kasih karunia Kristus. Ayatnya bisa kita baca lagi, ayat 3 dan 4 tadi. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita dan kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia
yang membinasakan dunia. Yang membuat manusia butuh juru selamat, kenapa? Karena manusia berdosa. Dan setiap hari kita ditarik oleh dosa kita menuju kepada kebinasaan. Ya, kita bisa saja tidak jujur, kita bisa ngomong kotor, kita bisa punya pikiran negatif, kita bisa punya emosi negatif, semua itu adalah pekerjaan dosa yang menarik kita supaya kita menuju kebinasaan. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan merancangkan sejak Adam Hawa jatuh di dalam dosa, dia membuat rancangan yang dikerjakan. Jadi kalau iman itu pasif, ya pasti salah saudara-saudara. Kalau iman itu enggak ngapa-ngapain, kalau iman itu tidak berubah, itu 100% salah. Sebab Tuhan saja yang menyediakan pengampunan untuk dosa kita, Dia bekerja. Ya, Dia menyadarkan manusia melalui berhubungan langsung, melalui nabi-nabinya, melalui Taurat, melalui orang-orangnya Musa, Nuh, Abraham, ya. Dan yang puncaknya adalah Tuhan harus meninggalkan surga. Datang ke dunia, mati dan bangkit bagi kita. Itu bukan cuma jejak sejarah. Itu artinya hebat saudara-saudara. Saudaraku sekalian, kita merdeka karena Soekarno dan Hatta berani membuat komitmen, memproklamirkan kemerdekaan. Kita memang tidak tahu rasanya jadi Soekarno Hatta. Tapi itu perjuangan yang luar biasa. Lebih lagi Yesus untuk menebus dosa seluruh dunia. Harga yang Dia bayarkan sangat mahal. Jadi berita ini adalah berita yang mahal. Dan kalaupun saudara mendengar, belum tentu saudara menghargai. Dan kalaupun saudara memperhatikan dengan sungguh-sungguh, belum tentu saudara bisa mengerti. Oh iya toh Pak? Iya. Karena yang membuat kita bisa mengerti, menerima dan terbuka itu adalah pekerjaan kasih karunia Tuhan. Jadi kalau enggak ngerti-ngerti, minta kasih karunia Tuhan untuk ngerti. Itu panggilan itu luar biasa. Ya, saudaraku sekalian, dan banyak orang kemudian tidak mengerti secara mendalam apa maksudnya diselamatkan. Apa cukup jadi Kristen, anggota gereja? Tidak. Saudaraku sekalian, saudara mesti ngerti dulu bahwa Yesus sudah membuka jalan. Yesus sudah mati dan bangkit menanggung dosa kita, menanggung sakit penyakit kita, menanggung kutuk kita. Dan kalau kita percaya, dosamu diampuni. Engkau bisa dimerdekakan, engkau diberi hidup yang baru. Amin. Engkau diberi kuasa Roh Kudus.
engkau bisa mengalahkan dosamu. Banyak orang berkata, tidak bisa Pak, ini sudah gen, ini sudah pembawaan lahir. Itu pikiran dosa. Kurang dengar banyak firman Tuhan. Kalau saudara masih berpikir begitu, kurang mengulang-ulang. Saudara-saudara, kasih karunia Tuhan itu sudah tersedia sempurna. Sampai tidak ada yang kurang sedikit pun. Tuhan membimbing dari mulai memanggil kita sampai kita disadarkan, mengerti, bertumbuh, semangat, hidup baru, lahir baru. Itu semua adalah hasil pekerjaan kasih karunia Tuhan. Ya, saudaraku sekalian, orang seringkali berpikir Tuhan duduk di kursi tahta kerajaan dan kemudian tiap hari kerjaannya mendengar doa umat manusia. Kemudian Tuhan pilih-pilih yang doanya bagus dikabulkan, yang doanya tidak bagus tidak dikabulkan. Saudara, kalau masih berpikir begitu, ya sebetulnya yang saudara pelajari bukan Alkitab itu, mungkin kitab yang lain. Sebab Yesus berkata, sudah selesai. Jadi Tuhan itu sudah menyiapkan semua kebutuhan kita. Pengampunan dosa sudah disiapkan. Ya, tapi kita suka bawa-bawa dosa kita kemana-mana. Selesaikan saja di kaki Tuhan. Minta ampun, selesai. Kelemahan kekurangan kita sudah ada gudang jawabannya. Diganti dengan kekuatan. Hidup lama kita yang membuat kita binasa, sudah ada gantinya. Tersedia hidup baru, hidup di dalam roh. Petunjuknya juga sudah ada. Hidup di dalam roh itu caranya bagaimana? Sudah ada. Kalau saudara lemah, saudara tidak kuat, ada kuasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudaranya tinggal mengimani. Ini loh Tuhan, banyak setan-setan yang suka ganggu pikiranku, ganggu hidupku. Saudara, sudah disediakan kuasa untuk saudara menghardik setan-setan. Kita itu sekarang tidak bisa kalah dari setan. Kalau tidak ngerti ini, belajarmu kurang banyak saudara-saudara. Ya, kalau saudara sakit, kesembuhannya juga sudah tersedia. Tinggal saudara mengimani. Tahu enggak, ada satu yang hebat, yang luar biasa. Manusia berdosa itu terkutuk. Namun, kutuk kita sudah ditanggung Tuhan di kayu salib. Saudara enggak terkutuk lagi. Saudara itu diberkati. Kerajaan Allah punya banyak persediaan untuk memberkatimu. Surga punya banyak persediaan untuk memberkatimu. Ini kalau dijelaskan sangat panjang lebar. Saudara akan terbelalak, ya, sama dengan kalau saudara mau ke Jakarta. Ya, orang bingung. Mungkin kalau zaman sekarang sudah tidak bingung lagi, atau masih bingung kalau tidak punya duit. Ya, saudara-saudara, Tuhan sudah siapkan jalannya, sudah siapkan mobilnya, sudah siapkan sangunya, sudah siapkan jajannya, sudah siapkan warungnya.
tinggal kamu mau jalan apa tidak. Itu loh, kasih karunia Tuhan. Saya kok belum pernah tahu toh Pak? Ya rugi dong. Jadi Kristen kok enggak tahu itu. Saya banyak mengalami saja, kategorinya masih sedikit saudara-saudara. Ada banyak orang lain yang mengalami jauh lebih banyak. Dan itu menjadi satu ketertarikan yang luar biasa. Membuat kita harus berkobar-kobar. Amin. Saudara-saudara, bagian Tuhan adalah memberikan jalan, memberikan penyediaan segala sesuatu yang dibutuhkan. Bagian kita adalah mau diperbaharui. Ya, mau atau tidak mau, imanmu akan menuntun engkau kepada satu pembaharuan. Kalau iman kita tidak menuntun kita kepada pembaharuan, imanmu pasti bukan dari Alkitab. Ya, karena yang diajarkan Alkitab, iman kita itu akan membawa hidup kita kepada pembaharuan. Pembaharuan budi, pembaharuan pikiran, yang otomatis nanti akan membaharui kelakuan. Baca ayatnya dulu. Ayat 5 dan 6. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ini proses pembaharuan, itu harus tuntas, lebih cepat, lebih bagus. Ya, negara ini butuh tentara. Tapi kalau sekolah tentara enggak lulus-lulus terus gimana? Saudara harus lulus, segera tuntas. Ya, saudaraku sekalian, walaupun pembaharuan itu seumur hidup, tapi setidak-tidaknya saudara sudah mencapai pembaharuan yang semestinya. Ya, saudaraku sekalian, begitu kita bertobat, Tuhan memberikan ciptaan baru, hidup yang baru, lahir baru. Lahir baru itu bukan ikut kelas yang pendeta ngajar, terus saudara ngisi lulus, Anda sudah lahir baru. Enggak. Itu kan acara pelajaran Alkitab. Lahir baru itu pengalaman. Tadinya suka marah-marah, sekarang menjadi sabar. Tadinya suka khawatir, sekarang tidak khawatir. Tadinya suka sedih, sekarang penuh sukacita. Tadinya suka sakit hati, tidak bisa mengampuni, sekarang menjadi lebar jiwanya, gampang mengampuni. Tadinya tidak bisa memberi, sekarang mudah memberi. Halo, itu hidup baru. Hidup baru itu harus bertumbuh seperti bayi. Makin jadi anak-anak, makin jadi dewasa, itu pengalaman. Halo? Dari iman kepada kebajikan. Iman itu kan tidak bisa dijelaskan, personal. Tapi kebajikan kan bisa dilakukan. Habis belajar, diajari hatinya, dilakukan. Ya,
Dari kebajikan kepada pengetahuan. Pengetahuan kan juga batinia, ya. Terus dari pengetahuan kemana? Ke penguasaan diri. Penguasaan diri harus dilakukan, kelihatan. Jadi saudara-saudara belajar pengertian firman, praktekkan. Belajar pengertian firman, praktekkan. Belajar pengertian firman, praktekkan. Amin. Sampai gambaran kita sebagai manusia berdosa ini berubah menjadi gambaran Kristus. Dan itu tidak terjadi instan. Banyak orang hanya merasa-merasa, saya sudah berubah, padahal orang sebelah kita bilang belum. Banyak orang merasa, saya mengerti ini, saya mengerti itu, tapi belum ada buktinya. Saudara-saudara, kalau ada tindakan kriminal, ya, kemudian sampai dilaporkan polisi berhubungan dengan hukum, polisi mulai menyidik, tanyain apa yang terjadi. Betul? Terus setelah itu apa? Ada reka ulang. Ya, kejadiannya di mana? Caranya bagaimana? Harus direka ulang. Itu berkekuatan hukum. Untuk hakim menentukan benar atau salah. Tuhan kan hakim, saudara-saudara. Kalau kita bertumbuh, jejak pertumbuhanmu di mana? Oh, di sini Tuhan. Di hati, di imajinasi. Lah ya enggak bisa dibuktikan. Ini yang orang Kristen enggak suka khotbah ini. Ya. Harus ada jejaknya. Di mana ya? Tadi saya dapat kiriman video. Mungkin di NTT kali ya, atau saya enggak ngerti. Jokowi ingin buang air kecil. Kemudian dia masuk ke rumah penduduk, di video saya lihat rumahnya sederhana. Dan presiden buang air di situ. Saya bilang sama istri saya, ini orang hebat. Jabatannya tidak membuat dia tinggi hati. Ya, jabatannya tidak membuat dia jaim. Halo. Kemudian yang hebat lagi apa? Rumah itu loh, enggak disangka-sangka ada sejarah lewat. Presiden pernah buang air kecil di sini. Loh, sejarah loh itu. Betul? Ya, bendera merah putih siapa yang jahit? Sejarah. Diingat. Saudaraku sekalian, pertumbuhan kita, pembaharuan kita, sejarahnya mana? Jejaknya mana? Oh, saya anggota GSI, haleluya Tuhan. Kursi saja kasih saksi, dia jarang-jarang datang. Betul? Tidak ada jejaknya. Saya pendoa, ruang doa juga kasih laporan sama Tuhan. Tidak pernah ada yang namanya itu Tuhan. Halo? Harus ada jejaknya. Saya suka memberi, saya suka neraktir. Harus ada jejaknya.
Siapa yang ditraktir? Ervan tidak merasa ditraktir? Harus ada jejaknya. Halo? Masih ingat tema kita tahun ini? Hidup benar secara akurat. Kalau saudara mengalami pembaharuan, hidupmu akan jadi terang. Pengertian kita akan terhubung dengan pengertian surga. Pengenalan kita akan Tuhan mengalami kemajuan yang pesat. Tidak lagi banyak pertanyaan. Pokoknya sama Tuhan. Jawabannya selalu ya. 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 Sampai menjadi tersedia bagi Yesus. Minimal tuntaskan pembaharuanmu seperti itu. Setelah itu masih terus bertumbuh. Kita menjadi cinta jiwa-jiwa, kita menjadi pemenang jiwa, kita jadi sadar misi, kita bermisi kemana-mana. Nggak usah disuruh, nggak usah ada acara. Kalau pembaharuan kita terjadi, pengenalan kita akan Tuhan akan membuat kita terang. Tapi kalau tidak terjadi, makin lama jadi Kristen, makin buta, makin picik, makin aneh-aneh, makin sulit didekati, makin nggak usah diteruskan. Saudara-saudara, yang terakhir, ya, Petrus memberikan satu penghiburan kepada kita. Dari ayat 10 dan 11, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan tersandung. Ini hidup di dalam kemenangan lepas kemenangan. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara, selama kita masih di dunia ini, harus sudah ada kepastian meterai tanda milik Tuhan di dalam diri kita. Tidak tunggu nanti itu terlambat saudara-saudara. Nanti kalau sudah tua saja Pak, terlambat. Tanya orang Amerika, kasar orang Amerika. Anjing tua susah berubah. Tapi kalau manusia masih bisa dapat kasih karunia. Ya. Tapi diajari sudah tidak bisa. Dinasihati sudah tidak bisa. Kalau sudah tua itu tidak bisa. Bisanya hanya dapat kasih karunia. Kalau banyak yang mendoakan, keluarganya mendoakan, ya istri suaminya mendoakan, anak-anaknya mendoakan, jemaat Tuhan mendoakan. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Orang yang angel itu dikandani angel tiba-tiba sadar. Kenapa? Karena hebatnya kasih karunia Tuhan. Saudara harus sampai kepada tidak ada keraguan sedikit pun. Tapi bukan di tingkat perasaan, di tingkat iman. Yang sudah ada perubahannya, sudah ada jejak-jejaknya tadi, ya sudah tidak ada keraguan. Kerjakan di sini, bukan nanti.
Makin terang atau makin ngantuk, saudara-saudara? Saudaraku sekalian, saya harap kita selalu antusias. Ya, kalau saudara diajari melek waktu dengar firman Tuhan, itu praktekkan sampai permanen. Kalau saudara diajari berapi-api, berkobar-kobar, itu praktekkan sampai permanen. Kalau saudara diajari berdoa, diajari baca firman, praktekkan sampai permanen. Itu mahal. Itu onderdil-onderdilnya. Kalau itu hilang salah satu, mesinnya nggak bisa jalan, saudara-saudara. Ya, saudara perlu akinya, ya. Makanya yang menemukan, saudaraku sekalian, mengapa doa harus berkobar-kobar, mengapa harus baca firman Tuhan, adalah orang-orang yang sudah menjalani, dibagikan kepada kita. Ya, Tuhan memberkati saudara-saudara. Mari kita berdoa. Berapa banyak di antara saudara mengerti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Dan saudara berkata, Tuhan, aku mau dipanggil dan juga dipilih. Aku tidak mau ketinggalan. Aku mau berjuang sungguh-sungguh. Jika itu doamu, angkatlah tanganmu. Atau ada di antara saudara berkata, Tuhan, aku tidak ngerti. Tadi ngomong apa? Aku belum nyampe. Tolong jelaskan Tuhan. Angkatlah tanganmu. Kasih karunia Tuhan tersedia bagi saudara. Tuhan akan bekerja di dalam hatimu, hidupmu. Berapa banyak di antara saudara berkata, Tuhan, aku tidak bisa. Aku lemah. Saudara-saudara, mintalah tolong Tuhan, beri kekuatan. Tidak ada yang mustahil. Angkatlah tanganmu. Tuhan akan datang kepadamu. Tuhan akan menolong engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya akan kehebatan kasih karunia Tuhan. Engkau menyediakan hati yang baru. Engkau menyediakan hidup yang baru kepada kami. Engkau menyediakan bagi kami kuasa untuk menerima kasih karunia Tuhan. Untuk hidup di dalam iman seperti pendahulu-pendahulu kami, Abraham, Nuh, Daud, Musa. Ya Tuhan, terjadilah atas hidup kami. Bukakanlah pikiran kami ya Tuhan, agar kami bisa mengenali betapa hebatnya persediaan Tuhan atas hidup kami. Kasih-Mu sungguh luas seperti samudra, setinggi langit. Ya Tuhan, penyertaan-Mu atas kami sekalian. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Biar setiap jemaat-Mu, anak-Mu, mereka menerima persediaan ini, sehingga hidup mereka kuat, sehingga hidup mereka diubahkan, sehingga hidup mereka berkemenangan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu meninggalkan hidup lamanya. Mereka tidak terus diperhamba oleh dosa, tetapi mereka hidup dalam kebenaran. Mereka hidup dalam iman. Mereka ada di jalan Tuhan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Meterai Tuhan terjadi atas hidupmu. Kepastian dari Tuhan terjadi atas hidupmu. Engkau berkemenangan di dalam Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Jika ada yang sakit, mereka juga layak menerima kesembuhan dari-Mu. Sekarang terjadilah atas engkau. Jika yang ada dalam pergumulan, Tuhan, penyediaan-Mu tidak pernah berubah. Beri kekuatan, beri iman kepada jemaat-Mu untuk mempercayai janji Tuhan. Dan mereka menambahkan iman mereka kepada kebajikan, kebajikan kepada pengetahuan, pengetahuan kepada penguasaan diri.
Penguasaan diri kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan saudara-saudara kepada kasih akan semua orang. Terjadilah atas jemaat-Mu, sehingga mereka memiliki pertumbuhan yang penuh di dalam Engkau. Terpujilah Tuhan, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami semua yang percaya katakan, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akhiri ibadah kita nyanyikan pujian yang terakhir tadi. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku akan terjatuh tanpa seizinku. Ya haleluya, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan yang besar, kami takjub dengan kasih karunia-Mu yang hebat Tuhan. Kami mau mengalaminya karena Engkau menyediakan untuk orang-orang yang telah Engkau panggil. Kami mau mengerjakan bagian kami ya Tuhan, bertumbuh, dan kami akan menerima pilihan Tuhan dalam hidup kami. Mohon berkat-Mu atas jemaat Tuhan yang akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Berkatilah masing-masing keluarga, suami, istri, anak-anak, mereka dan seisi rumah mereka. Tuhan memberkati. Kau diberkati dengan kesembuhan, Kau diberkati dengan kesehatan ilahi, Kau diberkati dengan umur panjang, Engkau diberkati dengan hikmat dan pengertian surgawi. Yang sekolah diberkati, yang bekerja, usaha, cari nafkah, Tuhan bukakan pintu-pintu berkat bagi mereka. Terjadilah di dalam nama Yesus. Hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan memberkati. Tangan-tangan yang memberikan persembahan ke dalam rumah Tuhan, berkat Tuhan melimpah atas-Mu. Persembahan syukur-Mu diberkati, persembahan persepuluhan-Mu diberkati, persembahan khusus-Mu diberkati. Tuhan adalah gembala yang baik. Engkau membuat setiap jemaat-Mu tidak pernah berkekurangan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Sekarang pulanglah Bapak Ibu Saudara-saudara. Terimalah berkat rahmat damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus bersama saudara. Malam ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Mari semua yang percaya katakan, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Selamat pulang, Tuhan memberkati saudara semua.